60 menu, sekarang. Suara ibu mertua nyaring di ruang tamu. Semua tamu langsung menoleh. Tanganku masih pegang wajan waktu suamiku tiba-tiba menarik poni rambutku dari belakang. Cukup keras, sampai kepalaku ikut tersentak. Dan beberapa orang langsung berbisik sambil senyum miring. Aku berdiri di depan kompor yang menghadap ruang tamu. Semua mata lihat, kamera ponsel mulai terangkat dan aku cuma bisa diam. Pura-pura kuat. Aku mulai masak satu persatu. Panas naik ke wajah. Suara mereka makin jelas. Kasian, tapi lihat aja nanti. Ada yang berbisik pelan tapi sengaja terdengar. Kalau kamu ada di posisiku sekarang, mungkin kamu juga bakal nahan napas. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu. Karena aku sendiri nggak nyangka apa yang bakal terjadi setelah ini. Aku terus masak, terus tunduk, sampai tanganku tanpa sadar menyentuh sesuatu di meja dapur. Dan detik itu, aku tahu, semua orang di ruangan ini bakal berhenti tertawa. Pagi itu rumah mertua sudah penuh orang. Balon emas angka 60 tergantung di tengah. Lampu gantung dinyalakan terang, meja panjang disusun rapi seperti acara besar. Suara tamu sudah terdengar bahkan sebelum aku masuk. Tawa, sendok beradu, dan beberapa orang sudah mulai merekam suasana. Aku baru melangkah dari pintu samping, belum sempat duduk, ibu mertua langsung menoleh dan menunjuk ke arah dapur. "Bak, langsung ke dalam. Hari ini kamu yang pegang semua makanan." Aku berhenti di tempat. "Semua, Bu." Dia tidak jawab dengan kata-kata. Hanya lihat aku dari atas sampai bawah, lalu senyum tipis ke tamu di sebelahnya. "Iya dong, masa kita pesan luar? Kamu kan katanya bisa." Beberapa tamu di dekatnya langsung ikut menoleh. Ada yang senyum, ada yang saling bisik. Suamiku datang dari belakang, tangannya langsung pegang lenganku. Agak kuat. "Udah, masuk aja. Jangan bikin suasana aneh." Aku sempat diam setengah detik. Lalu jalan ke dapur. Begitu pintu dapur kebuka, panas langsung terasa. Kompor sudah disiapkan, bahan menumpuk di meja. Sayur, daging, bumbu dalam jumlah banyak. Di kulkas ada kertas ditempel. Aku dekati. Daftar menu. Aku baca cepat. 20, 30, 40. Aku berhenti di angka terakhir. 60. Tanganku sempat diam di udara. Dari luar, suara tamu makin keras. Aku tarik napas, nyalakan kompor 1. Lalu 2, lalu 3. Belum 5 menit pintu dapur kebuka lagi. Seorang tamu masuk melihat sekeliling. "Wah, sendirian?" Aku cuma angguk. Dia keluar lagi dan aku dengar suaranya di luar, sengaja keras. "Beneran disuruh semua sendiri?" Beberapa orang tertawa. Aku mulai potong bahan, tangan cepat, tapi keringat sudah mulai turun. Minyak mulai panas, suara letupan kecil terdengar. Aku angkat wajan pertama, masak. Baru beberapa menit suara dari luar masuk lagi. "Makanannya belum keluar ya?" Aku tidak jawab. Aku masak lebih cepat. Setiap kali aku melangkah keluar bawa satu piring, semua mata langsung ke arahku. Ada yang berhenti ngobrol, ada yang langsung angkat HP. Aku taruh piring di meja. Belum sempat balik, ibu mertua langsung bicara, sengaja keras. "Baru satu, masih panjang." Tawa kecil langsung menyebar. Aku balik ke dapur tanpa lihat siapapun. Tanganku mulai lebih cepat, api kompor makin besar, tapi tekanan juga makin terasa. Dan saat aku menaruh pisau sebentar di meja, aku lihat sesuatu di sudut dapur. Tas hitam kecil itu masih di situ. Aku diam sebentar, 1 detik. Lalu lanjut masak lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar suara makin ramai. Dan aku tahu, ini baru mulai. Jam belum 1 siang, tapi dapur sudah panas dan penuh asap tipis. 3 kompor nyala bersamaan. Suara minyak meletup terus. Piring kotor mulai numpuk di samping. Aku angkat 1 piring tumisan. Langkahku cepat keluar. Begitu muncul di ruang tamu, obrolan langsung pelan. Beberapa kepala menoleh bersamaan. Aku taruh piring di meja. Belum sempat tanganku lepas, ibu mertua langsung bicara. Suaranya cukup keras buat semua dengar. "Ini baru 10, masih jauh." Beberapa orang langsung tertawa kecil. Ada yang menutup mulut, tapi matanya tetap ke arahku. Aku diam sebentar.
setengah detik, lalu balik ke dapur tanpa jawab. Belum sempat ambil pisau lagi, pintu dapur terbuka. Suamiku masuk, langkahnya cepat. Cepet dikit bisa nggak sih? Aku berhenti sebentar, pegang meja. Aku sudah cepat. Dia tidak langsung jawab. Dia mendekat. Tangannya naik, menarik poni rambutku ke belakang. Tidak keras sekali, tapi cukup bikin kepalaku ikut tertarik. Jangan jawab, katanya pelan, tapi nadanya dingin. Kerjain. Aku diam. Mataku sempat turun, lalu naik lagi. Dia lepas rambutku, keluar lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Dari luar aku dengar suara seseorang. Dimarahin ya? Disusul tawa kecil. Aku pegang pisau lagi, mulai potong bahan lebih cepat. Gerakanku makin cepat, tapi tanganku mulai kaku. Api kompor makin besar, panas makin naik. Aku ambil wajan kedua, masak lagi. Belum 5 menit, 2 orang tamu masuk ke dapur tanpa izin. Mereka berdiri di dekat pintu, lihat ke arahku dari atas sampai bawah. Masih banyak ya? Sendirian? Aku cuma angguk. Mereka tidak langsung keluar. Salah satu malah buka tutup panci. Ini udah jadi. Aku tarik nafas sebentar. Belum. Mereka saling pandang, lalu keluar sambil bisik-bisik. Begitu pintu tertutup, suara mereka masih terdengar dari luar. Kasihan sih, tapi ya gimana? Aku berhenti 1 detik. Pisau di tanganku diam di atas talenan. Lalu aku lanjut lagi. Aku ambil piring berikutnya. Keluar lagi. Sekarang lebih banyak mata yang melihat. Ada yang sudah tidak pura-pura lagi. Aku taruh makanan. Seseorang bertepuk pelan, setengah bercanda. Wah, masih kuat ya. Aku tidak lihat siapa. Aku balik lagi ke dapur. Nafas mulai lebih berat. Tanganku mulai sedikit gemetar. Aku pegang pinggir meja sebentar. Jari-jariku menekan kuat. Lalu aku lihat ke sudut dapur. Tas hitam itu masih di sana. Posisinya tidak berubah. Aku diam 1 detik. 2 detik. Suara dari luar makin keras. Namaku mulai disebut lagi. Mana lagi makanannya? Aku lepas pegangan dari meja. Ambil wajan lagi. Dan kali ini, aku tidak lihat ke arah pintu lagi. Jam terus jalan, tapi dapur terasa makin sempit. Piring yang tadi kosong sekarang mulai penuh. Uap panas naik ke wajahku, dan bajuku sudah basah di bagian punggung. Aku angkat mangkuk sup. Tanganku sedikit licin karena keringat. Aku keluar lagi. Begitu muncul di ruang tamu, beberapa orang langsung berhenti makan. Ada yang sengaja menggeser kursi biar lebih dekat. Ada yang mengangkat ponsel lebih tinggi. Ini dia, chefnya datang lagi. Seseorang bicara. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tawa muncul lagi. Lebih jelas. Aku tetap jalan. Taruh mangkuk di meja. Belum sempat aku lepas tangan, ibu mertua langsung condong ke depan. Jangan cuma bolak-balik, cepat selesaikan semuanya. Nada suaranya tipis, tapi tajam. Aku angguk kecil, balik. Belum sampai pintu dapur, seseorang menahan langkahku dengan suara. Masih berapa lagi sih? Aku berhenti setengah detik. Tidak jawab. Langsung masuk dapur. Begitu pintu tertutup, aku taruh mangkuk kosong lebih keras dari biasanya. Suara keramiknya berbunyi. Napas masuk. Keluar. Belum sempat aku lanjut, pintu terbuka lagi. Suamiku masuk. Langkahnya cepat. Dia buka 2 panci sekaligus. Uap langsung keluar. Ini kenapa lama? Aku tetap pegang sendok. Aku lagi kerjain yang lain. Dia diam sebentar. Tatapanku belum naik. Jangan bikin aku kelihatan jelek di depan orang. Tangannya mengetuk meja. Sekali. Aku angkat kepala. Tidak jawab. Dia mendekat setengah langkah, seperti mau bilang sesuatu lagi. Tapi dari luar terdengar suara. Mana lagi makanannya? Dia langsung keluar lagi tanpa lihat aku. Pintu tertutup. Aku langsung bergerak, lebih cepat. Pisau turun, potong. Geser, ambil. Masuk wajan. Minyak mendesis keras. Belum 1 menit, pintu kebuka lagi. 3 orang masuk, tidak bicara dulu. Mereka berdiri lebih dekat dari tadi. Salah satu bahkan hampir menyentuh bahuku. Ini udah aman kan? Dia menunjuk wajan.
Aku geser sedikit. Masih. Dia tidak mundur, malah makin dekat. Capek ya? Aku tidak jawab. Orang di belakangnya tertawa kecil. Ya jelaslah. Mereka keluar, tapi kali ini tidak langsung menjauh. Suara mereka masih terdengar jelas dari luar. Gila sih, disuruh semua sendiri. Videoin nggak? Aku berhenti 1 detik. Sendok di tanganku menggantung. Lalu aku lanjut lagi. Aku susun 3 piring sekaligus. Ambil napas pendek. Keluar lagi. Sekarang meja sudah penuh. Orang-orang makan. Tapi saat aku lewat, beberapa tetap berhenti. Ada yang sengaja mencondongkan badan ke arahku. Masih lanjut? Seseorang tanya. Aku taruh piring. Belum jawab. Masih kuat ya? Suara lain masuk. Aku tarik napas pendek. Balik. Begitu masuk dapur, panas terasa lebih berat. Aku pegang pinggir kompor. Jari-jariku menekan kuat. Mataku bergerak ke kanan. Tas hitam itu masih di situ. Kali ini aku tidak langsung alihkan pandangan. Aku lihat lebih lama. 1 detik, 2 detik. Dari luar suara tiba-tiba naik. Cepetan dong. Aku tersentak. Tanganku langsung bergerak lagi. Ambil wajan, nyalakan api lebih besar. Minyak langsung berasap. Aku aduk cepat. Dan tanpa sadar, aku mulai menghitung dalam kepala. Saat aku keluar lagi bawa 2 piring sekaligus, suasana sudah berubah. Orang tidak lagi sekedar duduk, beberapa berdiri, pindah tempat, sengaja mendekat ke meja makan. Aku jalan pelan di antara mereka. Langkahku terasa lebih berat, tapi semua mata sekarang jelas mengikuti. Aku taruh piring pertama, lalu yang kedua. Belum sempat aku mundur, seseorang bertepuk tangan pelan. Wah, akhirnya lengkap juga. Beberapa orang ikut tepuk, setengah bercanda. Aku tidak tersenyum, hanya berdiri sebentar di ujung meja. Keringat masih turun di pelipis. Tanganku belum benar-benar berhenti gemetar. Ibu mertua berdiri dari kursinya. Gerakannya sengaja pelan, seperti ingin dilihat semua orang. Ini dia menantu saya. Katanya, suaranya dinaikkan sedikit. Semua langsung menoleh. Dia lihat ke arahku, lalu ke tamu-tamu lain. Lumayanlah buat bantu-bantu. Ada jeda sebentar. Beberapa orang senyum kaku. Ada yang langsung mengalihkan pandangan. Seseorang di belakang berbisik pelan. Lumayan? Bisikan itu tidak sepenuhnya hilang. Aku berdiri di situ. Tidak maju, tidak mundur. Mataku sempat bergerak ke arah suamiku. Dia duduk di tengah, tertawa kecil bersama tamu lain, seolah tidak ada yang aneh. Aku tarik nafas pelan. Lalu aku hampir berbalik. Duduk dulu. Suara tiba-tiba muncul dari ujung meja. Aku berhenti. Semua mata langsung ikut bergerak lagi. Kursi ditarik. Bukan di tengah. Di ujung. Dekat tempat sampah kecil di bawah meja. Di situ aja. Seseorang menunjuk. Beberapa orang langsung lihat ke kursi itu lalu ke aku. Ada yang menahan senyum, ada yang sengaja pura-pura sibuk makan. Aku diam. 1 detik. 2 detik. Tanganku sempat mengepal kecil di samping badan. Lalu aku jalan. Langkahku pelan. Suara sendok berhenti lagi satu persatu. Aku duduk di kursi itu. Kayunya sedikit berderit saat aku turunkan badan. Tepat di bawah meja, tempat sampah terlihat jelas. Aku tidak lihat ke kiri atau kanan, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Beberapa bisikan mulai muncul lagi. Seriusan di situ? Ya ampun. Suara-suara itu tidak keras, tapi cukup untuk masuk ke telinga. Aku angkat sedikit kepala. Jam di dinding terlihat dari tempat aku duduk. Jarumnya bergerak pelan. Aku lihat beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Nafas masuk pelan. Dan entah kenapa jantungku justru mulai lebih tenang. Di bawah meja, ujung sepatuku menyentuh lantai dingin. Aku geser sedikit, lalu berhenti. Di dapur, tas hitam itu masih menunggu. Dan sekarang, aku tahu persis kapan aku akan berdiri lagi. Suasana mulai terasa lebih santai di luar. Tapi bukan buatku. Orang-orang sudah makan lebih bebas. Kursi bergeser. Suara tawa naik lagi. Seolah yang tadi tidak pernah terjadi.
Aku masih duduk di ujung meja itu. Tidak ada yang benar-benar mengajakku bicara. Sesekali ada yang melirik. Lalu cepat-cepat kembali ke makanannya. Suamiku di tengah meja, tertawa bersama dua orang pria lain. Tangannya sesekali menepuk meja, seperti benar-benar menikmati suasana. Dia bahkan tidak sekalipun melihat ke arahku. Aku pegang gelas di depan. Air di dalamnya masih penuh. Tanganku menyentuh pinggir gelas, lalu berhenti. Tidak jadi minum. Suara sendok beradu lagi. Beberapa tamu mulai berdiri, ambil makanan tambahan. Mereka lewat di dekatku. Dekat sekali. Salah satu sengaja melambat. Masih lanjut ya nanti bersih-bersihnya? Aku tidak jawab. Dia tersenyum tipis, lalu jalan lagi. Belum beberapa detik, suara ibu mertua terdengar dari ujung sana. Tidak terlalu keras, tapi cukup buat satu meja dengar. Nanti setelah ini, beresin semua ya. Beberapa orang langsung berhenti sebentar, lalu kembali makan. Aku angguk pelan. Tapi kali ini, aku tidak langsung tunduk lagi. Aku duduk diam. 2 detik. 3 detik. Suasana sekitar terasa sedikit berubah. Ada yang mulai memperhatikan. Aku letakkan gelas itu kembali ke meja. Pelan. Suara kecilnya terdengar jelas karena obrolan tiba-tiba mereda sedikit. Aku tarik napas. Lalu aku berdiri. Kursi kayu di bawahku sedikit berderit saat bergeser ke belakang. Beberapa kepala langsung menoleh. Tidak semua, tapi cukup banyak. Aku tidak langsung jalan. Aku berdiri di situ sebentar. Menatap ke arah meja panjang yang penuh makanan. Makanan yang tadi aku buat sendiri. Lalu aku mulai melangkah. Bukan ke arah pintu depan. Ke dapur. Langkahku tidak cepat. Tidak juga ragu. Beberapa orang mengikuti dengan mata. Ada yang berbisik pelan. Nyapain lagi? Aku dengar itu. Tapi aku tidak berhenti. Aku masuk ke dapur. Panas langsung menyambut lagi. Kompor masih menyala kecil. Piring masih ada di mana-mana. Tapi mataku langsung ke satu titik. Tas hitam itu. Masih di tempat yang sama. Tidak bergeser. Aku dekati. Tanganku sempat berhenti di atasnya. 1 detik. Suara dari ruang tamu masuk samar. Tawa, sendok, kursi bergeser. Aku pegang tas itu. Pegangannya terasa dingin di tanganku yang panas. Aku angkat. Beratnya masih sama. Aku tidak langsung buka. Aku tarik napas pelan. Lalu aku balik badan. Langkahku kembali ke ruang tamu, dan kali ini setiap langkah terasa lebih jelas. Aku berhenti tepat di tengah meja panjang itu. Langkahku berhenti sendiri, bukan karena ragu, tapi karena semua mata sudah mulai terasa ke arahku lagi. Beberapa tamu masih pegang sendok di udara. Ada yang setengah berdiri, tapi tidak jadi duduk. Ada apa lagi? Seseorang bertanya pelan, tapi cukup terdengar. Aku tidak jawab. Aku taruh tas hitam itu di atas meja. Suara gesekan kain dengan kayu terdengar jelas. Lebih jelas dari yang seharusnya. Suasana langsung berubah sedikit. Tawa yang tadi ada, hilang setengah. Suamiku akhirnya melihat ke arahku. Alisnya naik sedikit. Apa itu? Aku tetap diam. Tanganku bergerak ke resleting itu. Berhenti sebentar di sana. 1 detik. 2 detik. Suara sendok benar-benar berhenti sekarang. Aku keluarkan 1 map tipis. Aku pegang di depan dada. Belum aku buka, suamiku sudah melangkah mendekat. Langkahnya cepat, tapi dia masih menahan diri. Udah, simpan dulu. Katanya pelan, tapi nadanya mulai berubah. Aku lihat ke arahnya sebentar. Tidak lama, lalu aku kembali lihat ke meja. Aku letakkan map itu di atas meja, tepat di antara piring-piring yang tadi aku masak. Beberapa orang langsung condongkan badan sedikit ke depan. Aku tidak buka map itu,
Belum. Tanganku masih di atasnya. Jari-jariku menekan pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, aku tidak menunduk. Aku angkat kepala sedikit, melihat satu persatu wajah di depan. Mereka tidak tertawa lagi. Tidak ada yang komentar. Hanya saling lihat. Suamiku berhenti di sampingku. Tidak menyentuhku. Tapi aku bisa merasakan dia mulai tegang. Ini apa? Dia ulang lagi, kali ini lebih pelan. Aku tarik nafas. Belum jawab. Karena aku tahu, begitu aku buka ini, tidak ada yang bisa balik seperti tadi lagi. Aku cuma mau pastikan satu hal. Suaraku keluar pelan, tapi semua langsung dengar. Ruangan langsung diam. Sendok berhenti di udara. Kursi tidak bergerak. Aku geser map itu sedikit ke tengah meja. Jari-jariku masih menempel. Ini, aku berhenti 1 detik. Atas nama siapa? Ibu mertua tertawa kecil. Terlalu cepat. Ya jelas kami. Tidak ada yang ikut tertawa. Beberapa tamu malah saling lihat. Aku angkat sedikit ujung map. Belum dibuka. Mataku pindah ke suamiku. Dia sudah berdiri di sampingku. Lebih dekat dari tadi. Udah, cukup, katanya pelan. Tangannya bergerak mau ambil. Aku tarik map itu sedikit ke arahku. Tidak keras, tapi cukup bikin dia berhenti. Ruangan terasa makin sempit. Aku cuma nanya, kataku. Seseorang di ujung meja berdiri. Lalu satu lagi ikut berdiri. Tidak ada yang duduk sekarang. Aku buka map itu. Pelan. Suara kertas terdengar jelas. Aku keluarkan lembar pertama. Tanganku sempat gemetar. Aku tahan. Aku letakkan di meja. Tidak ada yang langsung bicara. Seseorang di ujung meja langsung maju. Condongkan badan. Ini, aku dorong kertas itu lebih ke tengah. Surat rumah. Satu orang langsung ambil. Matanya bergerak cepat. Lalu berhenti. Dia tidak langsung bicara. Di belakangnya 2 orang lain ikut mendekat. Kenapa? Ibu mertua mulai bicara lagi, tapi nadanya naik. Aku tidak jawab. Aku tunjuk bagian nama. Orang yang pegang kertas itu menunduk lagi. Membaca lebih pelan. Ini bukan... Dia tidak lanjut. Bisikan mulai muncul. Serius? Bukan namanya. Suamiku di sampingku diam. Tangannya turun pelan. Aku tarik napas. Lalu aku keluarkan kertas kedua. Belum aku buka, aku tahan di atas meja. 1 detik. 2 detik. Semua diam. Masih ada? Seseorang bertanya. Aku geser pelan ke tengah. Lihat. Orang lain langsung ambil. Membaca. Lebih cepat. Lalu wajahnya berubah. Ini pindah nama. Dia berhenti. Yang lain langsung mendekat. Tanpa tanda tangan. Ini nggak benar. Suara mulai naik. Ibu mertua maju 1 langkah. Ngaco. Itu... Dia berhenti sendiri. Karena kertas itu diangkat lebih tinggi. Semua orang lihat. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri. Dan sekarang, tidak ada yang melihatku seperti tadi lagi. Aku masukkan tangan ke dalam tas. Kali ini bukan kertas. Aku pegang sesuatu. Tidak langsung aku keluarkan. Aku lihat sekeliling. Semua orang sudah diam. Menunggu. Dan aku biarkan 1 detik lagi. Sebelum aku angkat. Ini bukan atas nama ibu. Suara itu keluar pelan, tapi langsung memotong ruangan. Orang yang pegang kertas itu mengangkat kepalanya pelan. Matanya pindah dari kertas ke ibu mertua. Beberapa tamu di dekatnya langsung ikut mendekat. Kursi bergeser, suara kaki kursi terdengar kasar di lantai. Coba lihat sini, seseorang lain berkata. Kertas itu berpindah tangan. Aku berdiri diam di tempat. Mataku tidak lepas dari mereka. Ibu mertua tidak langsung bergerak. Dia berdiri kaku, tangannya menggenggam ujung meja. Apaan sih? Katanya, tapi nadanya tidak sekuat tadi. Orang kedua membaca lebih pelan, lebih teliti. Lalu dia berhenti. Matanya membesar sedikit. Ini nama ayahnya dia, katanya sambil menoleh ke arahku. Suasana langsung berubah. Bisikan mulai naik, bukan lagi pelan. Serius? Berarti selama ini? Suamiku di sampingku tidak bicara, tapi nafasnya mulai terdengar lebih berat. Tangannya sempat naik lagi.
lalu turun. Aku tidak melihat dia. Aku hanya ambil kertas kedua dari dalam map. Gerakanku pelan, sengaja. Semua orang langsung memperhatikan lagi. "Masih ada?" Seseorang bertanya, setengah tidak percaya. Aku letakkan kertas itu di atas meja. Tidak langsung aku dorong. Tanganku menahannya sebentar. 1 detik. Lalu aku geser ke tengah. Dan ini, suaraku keluar pelan. Yang mereka lakukan setelah itu. Tidak ada yang tertawa sekarang. Seseorang mengambil kertas itu cepat, membacanya sambil berdiri. Matanya bergerak cepat lalu berhenti. Ini surat pindah. Dia tidak melanjutkan. Orang lain langsung mendekat, membaca dari samping. Tanpa tanda tangan. Ini ilegal. Suara-suara mulai bercampur. Ibu mertua akhirnya maju 1 langkah. "Ngaco, itu enggak." Dia berhenti sendiri. Karena orang yang pegang kertas itu mengangkatnya lebih tinggi. "Ini jelas," katanya. Semua mata sekarang benar-benar ke arah mereka. Aku berdiri di tempat yang sama. Tidak perlu bicara banyak. Cukup lihat mereka. Suamiku akhirnya bicara. "Udah cukup." Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang langsung diam. Tapi tidak ada yang mundur. Aku tidak menoleh ke dia. Tanganku masuk lagi ke dalam tas. Dan kali ini, aku keluarkan sesuatu yang berbeda. Bukan kertas. Aku pegang di tangan. Tidak langsung aku tunjukkan. Aku lihat sekeliling. Semua orang sudah menunggu. Aku angkat benda itu sedikit lebih tinggi. Sebuah ponsel kecil. Beberapa orang langsung mengernyit. "HP?" Aku tidak jawab. Aku tekan layarnya. Rekaman langsung menyala. Suara pertama keluar pelan, lalu makin jelas. "Cepat tanda tangan, nanti kita ambil semua." Itu suara ibu mertua. Beberapa orang langsung saling pandang. Yang tadi berdiri paling dekat mundur setengah langkah. Aku tidak mematikan rekaman itu. Suara berlanjut. "Dia nggak bakal ngerti. Yang penting kita pegang suratnya dulu." Sekarang lebih jelas. Tidak ada yang bicara. Sendok yang tadi dipegang seseorang jatuh ke piring. Bunyi kecil, tapi terdengar keras di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Aku lihat ke arah ibu mertua. Wajahnya pucat. Matanya tidak lagi berani melihat ke sekeliling. Dia mundur 1 langkah. Tangannya mencari sandaran kursi di belakang. Ini dipotong," katanya cepat tapi suaranya tidak stabil. Tidak ada yang langsung percaya. Seseorang di sampingnya malah menoleh ke orang lain. Barusan jelas banget. Bisikan tidak lagi pelan. Parah. Di depan menantunya sendiri. Aku geser ponsel itu ke tengah meja. Rekaman masih berjalan. Semua orang sekarang benar-benar fokus ke suara itu. Suamiku berdiri di sampingku. Diam. Tidak bergerak. Tangannya menggantung di samping badan. Aku sempat melirik dia. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat yakin. Aku ambil 1 langkah kecil ke belakang. Memberi ruang. Biar semua orang melihat lebih jelas. Rekaman berhenti sendiri. Tidak ada yang langsung bergerak. Hening. Benar-benar hening. Aku tidak perlu bicara lagi. Semua sudah ada di depan mereka. Seseorang menarik nafas panjang. Jadi selama ini, kalimat itu tidak selesai. Karena semua orang sudah mengerti. Ibu mertua berdiri kaku. Tidak lagi bicara. Suamiku masih di tempat. Tidak mendekat. Tidak membela. Aku lihat sekeliling sekali lagi. Tatapan mereka sekarang bukan ke aku, tapi ke mereka. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku masuk rumah ini,
Aku tidak perlu menunduk. Aku tutup tas itu pelan. Suara resletingnya terdengar jelas di ruangan yang masih hening. Tidak ada yang langsung bergerak. Beberapa orang masih berdiri di tempat, tapi tidak tahu harus lihat kemana. Aku ambil satu piring di dekatku. Piring yang tadi aku masak sendiri. Aku angkat, lalu jalan ke dapur. Langkahku melewati mereka satu persatu. Tidak ada yang menahan. Justru beberapa orang sedikit mundur, memberi jalan. Dari belakang, aku dengar suara kursi bergeser. Bisikan mulai muncul lagi, tapi kali ini berbeda. Serius banget tadi. Parah sih. Aku tidak berhenti. Aku taruh piring itu di wastafel. Air keran aku nyalakan sebentar, lalu aku matikan lagi. Aku diam 1 detik di depan sink. Nafas masuk, keluar. Lalu aku balik badan. Ruang tamu masih sama, tapi suasananya tidak. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang memanggil namaku lagi. Ibu mertua duduk sekarang, bukan berdiri seperti tadi. Tangannya di pangkuan, matanya tidak lagi berani lihat ke sekeliling. Suamiku berdiri sedikit menjauh, tidak mendekat ke siapapun. Dia melihat ke meja, bukan ke aku. Aku jalan melewati mereka lagi. Langkahku tidak cepat. Di tengah ruangan aku berhenti sebentar. 1 detik. Aku lihat ke arah meja panjang itu. Penuh makanan yang tadi jadi alasan mereka menertawakanku. Sekarang, tidak ada yang menyentuh. Aku lanjut jalan. Sampai di pintu, tanganku pegang gagang. Aku berhenti lagi. Bukan karena ragu, karena dari belakang, suara seseorang pelan terdengar. "Mbak?" Aku tidak menoleh. Hanya diam sebentar. Lalu aku buka pintu itu. Cahaya dari luar masuk, sedikit menyilaukan setelah dari dalam. Aku melangkah keluar. Dan di belakangku, tidak ada lagi yang memanggil.